Saat kita membeli pompa, baik untuk akuarium maupun kolam, ada dua hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu Q-Max dan H-Max. Pompa yang baik harus menyertakan data tersebut. Bahkan, produk yang baik akan menyertakan gambar kurvanya, yang memperlihatkan hubungan antara keduanya. Q-Max adalah maksimum flow rate, atau debit maksimum air yang dapat disedot dan dikeluarkan oleh si pompa. Sedangkan H-Max adalah ketinggian maksimal yang dapat dicapai oleh air pada saat dipompa. Kelihatannya hal ini sangat mudah. Namun bila tidak dipahami, maka orang akan sering salah dalam memilih pompa yang tepat untuk kebutuhannya. Sebuah pompa akan memiliki saluran masuk atau yang disebut inlet dan saluran keluar atau yang disebut outlet. Pada saat pompa kita jalankan dan output pompa langsung mengeluarkan air dengan bebas, maka kapasitas air yang keluar adalah sesuai dengan yang tertera pada data Qmax. Namun bila output pompa dihubungkan dengan pipa, maka di sini sebenarnya sudah terdapat hambatan. Karena air yang mengalir dari dalam pipa akan bergesekan secara langsung dengan dinding pipa. Sebenarnya hambatan yang terjadi masih termasuk kategori hambatan minor. Karena hambatan yang terjadi hanya akan mengurangi sedikit dari Qmax yang tertulis. Namun bila Anda merancang infrastruktur yang agak sedikit rumit, misalnya menggunakan elbow, maka performa pompa akan mulai menurun. Makin banyak elbow yang digunakan di tengah jalan, maka akan makin besar hambatannya. Dan secara otomatis angka Qmax-nya juga akan menurun. Belum lagi bila kita mulai menggunakan ketinggian, maka hambatan akan makin membesar dan performa pompa akan makin turun jauh. Untuk itu, kita perlu mengerti tentang H-Max. Sebelumnya dikatakan bahwa H-Max adalah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh air pada saat dipompa. Jadi bila H-Max tertulis misal 2,4 meter, maka pada ketinggian 2,4 meter dari pompa, air tidak akan keluar. Atau kalaupun keluar hanya sedikit sekali. Nah, ini karena pompa sudah mencapai limit kemampuan H-Max-nya. Dengan demikian, bila menggunakan pompa dengan H-Max 2,4 meter, maka sistem yang dibuat tidak boleh melebihi 2,4 meter. Semakin tinggi output yang dibutuhkan, maka debit air yang keluar akan semakin kecil. Untuk mengetahui dengan tepat, maka kita perlu membaca kurvanya. Sebagai contoh, kita akan membaca kurva dari pompa Risan SP7500. Data spesifikasinya menyebutkan bahwa Qmax-nya sebesar 3.500 liter per jam dengan H-Max 4,5 meter. Dari kurvanya bisa dilihat bahwa flow rate sebesar 3.500 liter per jam tersebut bisa didapatkan pada saat ketinggian di 0 meter. Namun bila memerlukan ketinggian hingga 2 meter, maka flow rate akan turun menjadi 1.800 liter per jam. Flow rate hanya sebesar 600 liter per jam malah di ketinggian 3,8 meter. Dan begitu seterusnya, hingga mencapai angka limit H-Max si pompa. Nah, sekarang kita tahu bagaimana memilih pompa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila tidak memerlukan ketinggian, cukup fokus pada angka Qmax yang besar. Tidak perlu angka H-Max yang tinggi. Namun bila kita sedang membangun proyek yang membutuhkan ketinggian, misalkan akan membuat air terjun pada kolam, maka kita perlu cari H-Max yang besar. Dan perlu diingat bahwa semakin besar angka H-Max, maka akan semakin tinggi angka watt atau konsumsi listrik yang dibutuhkan. Maka H-Max yang tinggi sudah pasti akan lebih boros dibandingkan dengan H-Max yang kecil. Oke, saya rasa cukup sekian basic dari pemahaman dalam pemilihan pompa. Walaupun H-Max dalam aplikasinya bisa kita siasati dengan menggunakan pipa yang lebih kecil
daripada pipa outputnya. Misalkan output 1 inch, kita reduce menggunakan pipa 3/4 atau setengah misalnya, maka tenaga atau head akan lebih besar. Namun debit air yang keluar juga berkurang. Jadi sebenarnya banyak yang harus diperhitungkan agar head loss atau kehilangan tenaga di perjalanan bisa kita atasi sebelum benar-benar pompanya kita beli. Dan tentu saja pompa yang hemat energi juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di sharing video selanjutnya. Salam Aquaris.